Salam kenal, saya Ajimat Ismail, moderator pada webinar pertama 10 hari personal branding dengan tema personal branding 1.101. Mungkin untuk semuanya boleh membuka kameranya dan menutup mikrofonnya sebelum kita memasuki webinar yang pertama. Baik, terima kasih. Kita pasti sudah memahami bahwa personal branding itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik untuk kita bisa bilang kepada dunia kita itu siapa, supaya kita mendapatkan peluang yang kita inginkan. Dan itu dibutuhkan konsistensi dengan apa yang kita kenalkan kepada orang lain, bahwa kita itu siapa. Bersama Kamana, sesaat lagi, kita akan berbincang dan juga belajar lebih lanjut tentang personal branding. Seorang praktisioner personal branding yang juga seorang banker, Kamana merupakan seorang pemimpin di Oriflame dengan prestasi yang baik. Sebentar lagi kita akan kulik pengalaman-pengalaman beliau dalam kegiatan personal branding, dimulai dari menjadi public speaker sebagai penyiar sejak 16 tahun yang lalu, sampai menjadi pelaku personal branding yang baik seperti sekarang. Harapannya apabila kita mendengarkan dengan baik, kita dapat mengenal lebih internal diri kita sendiri dengan tahu kelebihan diri masing-masing dan dunia apa yang kita senangi seperti apa. Kita bisa belajar personal branding secara langsung dengan Kamana dan membuat perjalanan personal branding kita menjadi lebih berkualitas, sehingga kita dapat mendapatkan apapun yang kita inginkan terjadi. Jika teman-teman ada pertanyaan, maka bisa mengisi form yang akan dibagikan oleh tim Sisa Foundation. Langsung saja tanpa berlama-lama kita panggilkan Kamana. Kepada Kamana dipersilakan. Hai semuanya. Halo teman-teman. Suara aku udah masuk ya? Masuk Kak, masuk. Oke. Ini aku langsung share screen aja, Aji. Ya boleh Kak, sharing aja langsung. Oke, langsung share screen. Semangat pagi teman-teman. Kalau aku kebiasaan ya, bilangnya semangat pagi karena kita anggap aja setiap saat itu pagi karena kan energi pagi itu paling bagus ya nggak sih? Jadi walaupun sore, anggap aja ini pagi ya. Salam kenal semuanya teman-teman. Ada yang baru kenal aku atau baru pernah lihat aku hari ini mungkin? Boleh ngobrol di kolom chat ya. Nanti teman-teman boleh komen-komen. Ini pada bisa komen-komen ya. Jadi biar aku nggak kayak ngomong sendiri. Oke. Oke. Baru pertama kali ya. Oh, udah ada yang kenal banget sama aku, udah tahu aku. Oke, baik. Oke, teman-teman, terima kasih banget hari ini teman-teman menyisihkan waktunya untuk di weekend ini buat belajar. Karena biasa kan kalau weekend tuh orang males ya buat belajar kan, mager gitu. Tapi teman-teman malah mau belajar gitu bersama dengan Siswa Foundation. Keren banget teman-teman, dan ini aku taunya yang ikut itu pada masih muda-muda semua. Pastinya di bawah aku umurnya, yang sudah tidak muda lagi ini. Yang penting jiwanya muda ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang personal branding. Jadi personal branding itu penting banget walaupun teman-teman sekarang umurnya masih muda banget ya. Tapi kalau bisa mempersiapkan karir kalian dari sekarang gitu lewat personal branding itu bagus banget karena zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda banget. Kemarin aku ngobrol sama Aji ya, waktu kita lagi briefing gitu, Aji nanya gitu, Kak, kok bisa sih? Maksudnya dari mahasiswa hukum, terus habis itu, tapi kakak ambilnya apa? Bisa jadi penyiar gitu. Terus habis itu, berarti kok penyiar zaman dulu beda ya kak ya? Mainannya kaset-kaset gitu kan, nggak kayak sekarang main tinggal play-play aja gitu. Iya beda, emang beda. Jadi sama kayak karir ya teman-teman. Kalau zaman dulu tuh kita bisa dilihat hanya dari CV kita aja gitu. Kita kasih surat lamaran gitu kan. Kalau mau apply kerja atau kita mau memperkenalkan barang kita tuh masih manual banget, masih offline gitu kan. Kalau sekarang udah enggak teman-teman. That's why ada yang namanya ilmu personal branding. Ini kan istilah baru banget, kayak baru beberapa tahun banget ini muncul gitu ya. Jadi banyak orang yang masih belum paham sebenarnya personal branding tuh apa sih? Emang penting ya Kak personal branding gitu ya? Emang mau jadi influencer Kak? Mau jadi selebgram aku pakai personal branding segala gitu ya? Teman-teman semua orang itu butuh banget yang namanya personal branding, apalagi yang pengen profesinya lebih terlihat profesional, kalian lebih dikenal dan punya trust gitu ya. Jadi personal branding ini super duper penting. Nah,
Tidak perlu berlama-lama lagi ya teman-teman ya. Aku pertama kenalan dulu, teman-teman, nama aku Mana. Jadi Mana itu adalah salah satu hal yang bisa teman-teman pelajari juga. Ini salah satu contoh bagaimana cara kita membranding diri ya. Membranding diri itu, jadi nama aku kan Mira Ayu Nanda Anindita ya teman-teman ya. Kalau di Bali yang namanya Mirah itu banyak banget gitu. Mirah itu kan nama batu ya. Kalau di Bali itu kan nggak ada hanya. Kalau kalau misalnya di luar Bali orang-orang namanya Mira gitu kan. Kalau di Bali itu Mirah gitu. Nah, karena banyak yang namanya Mirah gitu, kayak jadi pasaran gitu kan. Terus habis itu kalau ditanya gitu, Mirah yang mana gitu. Nah, aku kayak ada rasa nyelekit gitu di hatiku kayak, hah, nggak tahu Mirah yang mana gitu ya. Jadi kayak ada pertanyaan Mirah yang mana gitu. Jadi kan kayak merasa menohok gitu ya teman-teman. Jadi aku membuatlah jargon. Nah, ini kayak jargon tuh kan kayak istilah khusus yang kita pakai untuk memperkenalkan brand atau produk atau sesuatu gitu teman-teman ya. Jadi Mira Ayunanda Anindita itu kalau disingkat jadinya Mana gitu teman-teman. Kemudian Mira Ayunanda Anindita Mana itu juga bisa kepanjangannya itu Mira Ayu Andika Padma. Suami aku namanya Andika Padma. Jadi karena kita selalu couplepreneur gitu, kemana-mana selalu berdua, selalu bersama, bisnisnya selalu sama-sama. Jadi Mana itu adalah penggabungan dari dua itu, nama aku pribadi dan nama aku plus nama suamiku. Kemudian kita bikin social media management gitu ya, khusus untuk personal branding, teman-teman. Aku juga nge-coach personal branding secara personal, private gitu. Itu namanya dinaungi sama Dimana Project. Jadi kita bikin namanya Dimana Project gitu ya. Jadi biar nyambung. Makanya kalau aku dipanggil itu Kak Mana gitu. Aku lebih suka dipanggil Kak Mana. Dan kalau kita membuat jargon namanya kita, nama tuh adalah doa ya teman-teman. Itu aku percaya banget. Nama tuh adalah doa. Jadi kalau kita punya nama yang artinya bagus gitu, kita kan pasti akan jadi lebih pede ya kan gitu. Jadi ini kayaknya ada yang kebuka deh. Kayak ada mic yang kebuka, Ji, kalau nggak salah tuh atas nama siapa ya? Tadi soalnya masuk-masuk Anissa Ramadhani Lubis. Jadi kalau kita punya jargon sendiri, orang tuh jadi lebih gampang untuk mengenal kita gitu ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu untuk kita mempersonal brandingkan diri kita tuh adalah kayak gitu. Jadi kalau orang ketemu aku panggilnya Kak Mana gitu, bukan yang masih baru-baru mungkin masih manggilnya Kak Mira gitu ya. Tapi kalau yang udah kenal, yang udah followers selama aku pasti udah tahu namanya tuh Kak Mana gitu. Jadi teman-teman nanti panggil aku Kak Mana aja ya. Terus abis itu teman-teman kita boleh kenalan lewat Instagram dan YouTube. Teman-teman nama aku sama banget, bisa dicari aja Mira Ayunanda Anindita, tidak ada istilah yang lain-lain lagi belakang-belakangnya atau dirubah-rubah, enggak. Jadi background aku adalah entrepreneur, content creator, kemudian personal branding dan self development antusias ya. Kemudian aku juga orang bisnis teman-teman, karena salah satu leader di Oriflame, teman-teman pasti ada yang tahu Oriflame ya, bisnis Oriflame, dan social media antusias. Jadi itu adalah background aku. Jadi kenapa bisa ngomongin ke personal branding, akhirnya karena awalnya tuh rentetannya tuh dari sana gitu ya. Oke, kita lanjut ya, kita mulai aja langsung, kita ngobrolin tentang personal branding. Teman-teman udah pada siap buat belajar ya? Kita pantengin sama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan teman-teman, nanti kan ada disuruh isi apa sih tadi itu melalui link ya, itu boleh banget. Tapi kita nanti komen-komenan ya teman-teman di grup, di chat ya, biar kalau ada gimana-gimana tuh aku tahu gitu. Oke, kita ngomongin tentang personal branding. Nah, ini ada dari dua kata ya, personal dan branding teman-teman. Kalau branding itu kan artinya kegiatan kita untuk memperkenalkan citra diri kita ke masyarakat ya, ke orang-orang gitu ya, ke masyarakat luas gitu, kepada dunia intinya. Jadi citra diri kita nih yang harus kita kenalin. Sebenarnya branding itu bukan hanya citra diri, tapi kalau itu adalah sebuah produk bisa, kalau itu adalah sebuah brand bisa, kalau itu adalah sebuah skill, sebuah karir, profesi itu bisa gitu. Itu namanya branding. Jadi kita memperkenalkan sesuatu yang kita punya nih ke khalayak ramai, itu branding ya. Nah, kalau personal berarti kan itu adalah profesi, entah itu seseorang, entah itu apa namanya pribadi gitu ya teman-teman. Jadi kenapa ada yang namanya istilahnya personal branding, untuk membedakan dengan produk gitu, untuk membedakan dengan jualan gitu ya teman-teman ya.
membedakan dengan toko gitu. Jadi kalau personal branding kan orang yang diangkat nih gitu ya, profesi seseorang, skill-nya seseorang, kepribadiannya seseorang gitu. Jadi ini ngomongin individu kalau personal branding gitu. Karena yang dijual kan zaman sekarang bukan cuma produk. Tunggu mau ngecas. Mau webinar, Ini pakai masih jilbab. ada suara yang masuk tiba-tiba. Aku nggak bisa matiin suara-suaranya, Ji. Nanti bisa dibantu ya. Baik, Karena Kak. di sini Baik. nggak ada tombolnya. Oke, thank you. Oke, jadi yang dijual di zaman sekarang itu bukan hanya toko gitu ya. Kita kalau jualan tuh bukan berarti kita harus buka toko dulu, kita harus punya usaha dulu, atau kita harus mengeluarkan produk atau brand dulu, enggak, teman-teman gitu. Tetapi kita bisa menjual diri kita, ya, tanda kutip ya, menjual diri itu namanya personal branding. Karena kalau kita menjual diri kita supaya orang tahu citra diri kita seperti apa gitu ya, jual diri itu yang dijual itu adalah tentang value yang kita angkat, kepribadian kita tuh punya skill apa, kita punya profesi apa, kita punya kemampuan apa, kelebihan apa dari orang lain yang bikin all eyes on us gitu ya. Jadi orang-orang tuh yang tadinya mau pergi ke kanan ngelihatnya nggak jadi, ngelihatnya ke kita gitu. Ah, ke dia aja deh gitu ya. Nah, itu personal branding, ilmu jual diri ya, kasarnya gitu ya teman-teman ya, ilmu jual diri. Jadi gimana cara kita menjual diri kita kepada orang lain, hal-hal positif yang kita punya supaya kita dapetin trust-nya dari orang gitu. Jadi orang-orang tuh bisa dapetin trust dari kita, kepercayaannya dapat. Ketika kepercayaan terbentuk, maka peluang akan datang dengan mudah sekali ke kita gitu ya. Itu namanya personal branding ya teman-teman ya. Nah, kalau tadi Aji sempat ngomong personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia. Nah, ini Panji nih, pasti ilmu Panji nih ya, karena aku ikutan kelasnya ke Panji juga. Kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita mendapatkan peluang yang kita inginkan. Nah, itu bisa juga ya. Jadi personal branding itu artinya intinya adalah mengenalkan diri kita kepada halayak gitu ya. Oke. Nah, personal branding itu penting banget untuk ngebus karirnya kita, teman-teman. Contoh ya, aku bilang gini, kalau nanti teman-teman pengen berkarir sebagai seorang pegawai gitu ya, atau meniti karir di sebuah perusahaan gitu, kita mau apply nih CV kita atau portofolio kita kepada perusahaan, tahu nggak yang pertama dilihat tuh adalah apa? Sosial media, teman-teman, kalau zaman sekarang. Sosial media, karena aku pada saat membangun di mana project, teman-teman, terus aku ngumpulin tim nih ya, aku pas lagi ngambil tim, lagi mau interview tim, milih-milih ya, ada dari ratusan CV dan portofolio yang masuk ke aku untuk mencari tim kreatifnya di mana project gitu ya. Aku tidak hanya percaya dari apa yang dia tulis di CV atau di portofolionya dia, karena itu kan bisa dilebih-lebihkan ya kan. Itu kan bisa aja dibikin sebagus mungkin dengan CV yang dibuat sekeren mungkin teman-teman. Tetapi yang real dan faktanya itu kita bisa lihat dari mana? Dari sosmednya dia gitu. Jadi pertama yang saya lihat adalah kalau aku ketik nama dia di Instagram gitu ya, nemu nggak gitu? Atau namanya tuh belakang-belakangnya ada embel-embelnya gitu misalnya. Ya bisa lewat LinkedIn biasanya gitu ya. Bisa ngelihat juga gitu. Tetapi biasanya kan kalau LinkedIn biasa kan lebih profesional gitu ya, lebih profesional. Jadi ada orang-orang yang nggak punya LinkedIn misalnya, paling gampang tuh HRD-nya akan ngelihat tuh dari mana? Ya dari sosial media aja. Apa sih yang paling gampang dilihat sekarang? Ya Instagram lah teman-teman gitu. Instagram tuh udah paling manusiawi lah ya, kayaknya semua orang pasti pakai gitu. Cari namanya di situ dan dilihatlah postingannya. Apa sih yang ada di sana? Ya, kalau di Instagram tuh kayak gini, seperes-peresnya kita jadi orang ya teman-teman ya, sepalsu-palsunya kita jadi orang di Instagram tuh bisa kebaca kita tuh siapa. Ya, bisa dilihat dari mana aja nanti. Dari foto profile, itu udah kelihatan. Ketika dia memilih foto profile seperti itu udah kelihatan dia membawakan diri dia profesional atau tidak. Instagram itu menjadi sebuah platform digital yang dia anggap hanya sebagai untuk naruh-naruh foto doang, atau dia mau memberikan sesuatu yang lebih lewat sosial medianya dia gitu. Tuh kan ada ya yang seleksi organisasi pernah sistemnya seperti itu. Nah, terus habis itu yang dilihat adalah bio-nya. Di bio tuh dia menulis apa sih tentang dia, apakah dia mendeskripsikan diri dia dengan baik atau tidak.
ya. Itu biasanya dilihat dari bio. Kemudian dari highlight, teman-teman, apa sih yang dianggap penting sama orang itu sampai dia highlight? Itu bisa kelihatan pribadinya dari sana. Ya, apa sih yang menurut lo penting banget sampai lo highlight itu gitu ya? Itu akan menjadi penilaian banget. Ih, yang kayak gini doang di highlight ya sama dia. Penting banget yang kayak gini. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman sekarang. Jadi mulailah untuk melihat-lihat. Jadi sambil dilihat-lihat ya, apa sih yang di highlight atau nggak ada highlightnya sama sekali. Berarti nggak mainan sosmed nih orang gitu ya. Sedangkan orang zaman sekarang pasti carinya orang-orang yang mainan sosmed gitu ya. Dan 3 postingan terakhir, yang paling atas ya. 3 postingan teratasnya. Kapan sih dia upload? Kapan sih terakhir nguploadnya kapan? 5 bulan lalu. 1 bulan yang lalu. Wah, berarti ini orang nggak main sosmed nih. Berarti bukan anak zaman now nih sekarang kayak gitu. Nah, misalnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu dia kenapa ngeboost karir itu penting banget sosial media. Makanya sosial media itu sekarang bukan platform hanya buat lucu-lucuan, keren-kerenan aja teman-teman, tetapi kamu bisa menjual diri gitu loh. Jual diri lo di sosial media tuh bisa banget, karena cuan itu bisa datang dari sosial media ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan benar kita ini siapa. Jadi ilmu personal brandingnya kalau jalan tepat gitu ya, nah itu akan membuahkan hasil yang bagus, tapi memang harus ada komitmen ya, komitmen dan konsistensinya gitu ya. Takut paid promote. Paid promote tuh maksudnya gini ya, maksudnya diiklanin gitu ya. Diiklanin biar dapat like dan segala macem gitu ya. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu biasanya kelihatan gak sih? Kayak aku pernah deh ngeliat yang kayak gitu. Jadi dia lewat, terus ternyata di paid promote gitu kan. Terus kayak nggak ngerti tuh sebenarnya apa sih isinya gitu kan. Terus habis itu ya akhirnya nggak follow juga kan, sama juga bohong ya gitu. Ya, jadi personal branding itu super duper penting banget untuk ngeboost karirnya kita. Jadi sekarang teman-teman harus hati-hati ketika teman-teman mau memperkenalkan diri, entah itu nanti secara online ataupun secara offline. Kalau online tuh udah dilihat sama banyak mata, soalnya ya udah ribuan mata gitu teman-teman. Apalagi kalau mau personal branding, udah nggak boleh di private tuh yang namanya Instagram gitu ya. Kalau masih main private-privatean tuh udah nggak personal branding namanya gitu ya. Kalau mau personal branding tuh account harus di buka. Jadi ya emang harus semua orang bisa melihat kita gitu loh. Nggak ada yang harus kamu tutup-tutupin. Kalau kamu masih tutup-tutupin ya kamu artinya tidak sedang melakukan personal branding. Jadi ketika kamu mau berkarir, entah nanti kamu punya usaha sendiri, entah kamu punya brand sendiri, mengangkat profesi kamu sendiri gitu ya, ataupun kamu ikut kerja sama orang lain gitu teman-teman, ikut jadi pegawai di suatu perusahaan gitu, meniti karir di sebuah perusahaan. Untuk karir personal branding itu sangat-sangat diperlukan banget ya, dan di sosial media itu sangat dipakai ya. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak biasanya ditanyakan, kenapa sering gagal di personal branding Kak gitu ya. Nah, jadi gini, kenapa ada yang sering banget gagal di personal branding itu karena melakukan personal branding hanya di bagian kegiatannya aja. Jadi dia hanya fokus di bagian konten. Ya, karena personal branding itu makanya kan banyak banget ya orang yang bilang kayak, ngapain sih lo personal branding, followers masih dikit aja pakai acara personal brandingan segala gitu ya. Ngapain sih lo personal branding misalnya gitu. Mau jadi selebgram atau mau jadi influencer. Nah, itu kan udah pemahaman yang salah banget ya teman-teman gitu. Jadi karena yang dilihat itu adalah lebih ke kontennya. Ketika ada orang yang menarik gitu ya, bikin konten, rajin, upload foto, bikin reels yang sebegitunya gitu ya, yang terkonsep dan segala macam gitu, kemudian orang-orang yang nggak paham ini akan mikir kayak, kenapa ya kok dia rajin banget dan lain sebagainya gitu. Tetapi ada juga yang itu kan untuk satu sisi orang yang emang nggak paham apa arti personal branding gitu. Tetapi ada juga orang yang pada akhirnya udah rajin banget nih bikin konten yang bagus, udah ngonsep, rajin dia posting gitu ya di sosial media gitu. Tapi sering gagal gitu personal brandingnya. Maksudnya dalam artian tuh stuck ya, nggak ada peluang yang datang ke dia, begitu-begitu aja. Karena kalau personal branding itu kan nggak bisa dilihat dari like atau views teman-teman ya, sebenarnya enggak gitu, atau followers itu sebenarnya tuh di belakang ya, udah kayak nomor sekian lah, jadi bukan di depan-depan tuh kalau yang dilihat penilaian personal branding itu berhasil atau tidak. Berhasil atau tidaknya itu bisanya dilihat dari peluang yang datang, yang dia inginkan tuh datang nggak ke dia dapetin nggak. Misal gini ya,
aku gitu waktu masih aktif banget di Oriflame teman-teman ya. Sebenarnya sekarang tuh juga masih aktif gitu. Tapi waktu prioritasku adalah Oriflame 12 tahun ke belakang gitu ya. Oriflame itu sosial mediaku isinya adalah tentang Oriflame aja teman-teman. Karena goals-nya adalah personal branding, peluang yang datang ke aku adalah orang-orang tahu aku adalah leader Oriflame. Jadi kalau kau butuh belajar sama leader yang bisa ngajakin tanpa keluar modal besar pun dari rumah kamu bisa punya penghasilan jutaan bahkan puluhan juta, dia tahu datangnya ke siapa, ya ke aku gitu loh. Jadi cara aku mengkomunikasikan personal brandingnya adalah dengan mengangkat Oriflame tapi dengan cara yang soft selling. Contohnya begitu 12 tahun ke belakang ya. Nah, ketika 2020 kemarin sampai dengan sekarang nih masih berjalan nih teman-teman. Oriflame masih jalan tetapi bukan jadi yang nomor 1 sekarang di sosial media, tapi aku udah nge-switch-nya ke Dimana Project ya. Dimana Project ini kan dia lebih ke personal branding, self development gitu ya teman-teman. Baru dibikin kok tahun kemarin ya, akhir tahun 2020. Tetapi peluang yang aku inginkan gitu ya, itu datang ke aku emang gitu. Entah itu datangnya tuh dari klien yang berdatangan banyak, artinya cuan ya. Karena kalau kita mau personal branding, ujung-ujungnya kan adalah duit, harus ada transaksi ya. Kita nggak bisa cuma di depan tampil-tampil doang, tapi nggak ada duitnya yang datang ke kita ya buat apa ya nggak sih gitu. Jadi ujung-ujungnya kan pasti akan ada ke transaksi gitu. Aku ada jual kelas, kemudian ada klien yang datang untuk pakai personal branding bersama dengan Dimana Project gitu ya teman-teman, dan itu tidak putus-putus ya, jalan terus. Artinya apa? Personal brandingnya artinya berhasil gitu. Nah kalau kita melakukan personal branding udah bikin konten rajin dan segala macam, tapi kok nggak datang-datang ya peluangnya gitu, segitu-gitu aja gitu ya teman-teman, dalam waktu yang sangat lama. Nah itu yang disebut dengan gagal. Nah sering juga dibilangnya sama orang-orang tuh kayak pencitraan, atau orang-orang jadi nggak pengen lihat gitu, bukannya tambah followers malah di unfollow teman-teman atau di mute gitu ya misalnya, itu kan sayang banget ya. Nah itu namanya gagal di personal branding gitu. Kenapa bisa gagal gitu? Karena personal branding tuh ada ilmunya gitu, ada basicnya teman-teman. Ibaratnya kalau kita lagi membangun rumah gitu, ada kerangkanya dulu kan untuk membangun gitu kan, ada baja-bajanya yang harus ditanam dulu gitu, ada fondasinya dulu teman-teman. Jadi nggak bisa asal bikin gitu aja. Personal branding tuh jangan langsung yang penting upload foto, upload konten, upload reels gitu ya. Bukan itu. Personal branding itu ada kerangkanya, ada fondasinya. Yang pertama itu adalah personal branding secara internal, kemudian nanti ada lagi personal branding secara eksternal gitu. Kalau kita ngomongin tentang personal branding, sebenarnya yang paling penting itu adalah yang sisi internalnya ini. Ada yang pernah dengar nggak personal branding dari sisi internal? Pernah dengar nggak teman-teman? Jadi aku pun dapat kesempatan dan peluang untuk ngomongin tentang personal branding, klien dan lain sebagainya tuh teman-teman, itu sebenarnya datangnya tuh dari sosial media. Jadi permintaan yang banyak banget datang ketika mereka bilang kayak, Kak, langsung bikinin dong kelas personal branding, Kak. Ayo dong ngobrolin personal branding, Kak. Gimana sih caranya bikin konten yang tajam tentang profesinya kita biar kita tuh dikenal dan dilirik dengan mudah tuh caranya kayak gimana sih gitu. Itu kalau udah dapat sisi ini baru kita akan mendapatkan feedback yang seperti itu gitu teman-teman. Ya, jadi personal branding tuh internalnya dulu, sisi dalamnya, baru setelah itu ke sisi yang eksternal, kulit luarnya. Kulit luarnya itu konten, ya. Kulit luarnya itu konten ataupun personal branding secara offline itu di luar, ya. Orang lebih banyak fokus di eksternal ketimbang di internalnya, makanya sering gagal. Nah itu faktornya, ya. Kalau yang sering nanyain, kenapa ada yang gagal? Karena dia nggak tahu fondasi atau kerangka dari personal branding itu sebenarnya apa, gitu. Nih sekarang aku pengen ngebagi ke teman-teman gitu cara supaya nggak asal-asalan untuk bikin personal branding. Nah ini yang teman-teman mesti praktekin. Ingat ya, kalau aku prinsipnya gini, personal branding itu teorinya cuma 20%, prakteknya yang banyak, 80% ya teman-teman itu di praktek kalau ilmu personal branding. Teori seperti ini nanti yang teman-teman dapetin, kalau kalian nggak praktek itu nggak akan ada gunanya. Ya, jadi kalau nanti habis ini nyatet, besok langsung praktek ya teman-teman ya. Jadi cara supaya nggak asal-asalan untuk bikin personal branding, yang pertama adalah kita mesti tahu sisi internal tuh kita siapa. Kenal sama diri kita sendiri.
Ini banyak banget klien-klien aku, orang-orang yang coaching secara personal atau private ke aku ya teman-teman. Sisi kita siapanya atau dirinya dia siapa tuh dia nggak bisa menemukan gitu. Jadi kita harus bisa menemukan kita siapa sebelum kita bilang sama orang-orang, sebelum kita memperkenalkan diri kita ke halayak ramai gitu. Kita siapa? Nggak bisa yang semua hal yang kita bisa kita bilangin gitu. Jadi itu abu-abu yang bikin orang kayak apa sih dia gitu. Kayak nggak ada sesuatu yang aku inget banget dari dia gitu loh teman-teman. Karena nggak ada satu hal yang emang dia bener-bener angkat yang menjadi nilai penting dari dirinya dia. Jadi kalau orang inget sama dia tuh inget sama sesuatu hal, ingetnya sama dia gitu ya. Jadi sisi internal tuh sebenarnya adalah siapa aku. Aku nih siapa sih? Aku mau memperkenalkan diri sama orang-orang tuh siapa sih misalnya gitu. Ketika kita mau melakukan personal branding, teman-teman, artinya kita sedang menajamkan profesi, gitu. Menajamkan diri kita nih siapa gitu. Artinya kita lagi menseriuskan sebuah profesi. Nah, kalau kita merasa profesi kita atau hal tersebut adalah hal yang penting dalam hidup kita, entah itu skill kita, profesi kita gitu ya. Kalau itu adalah sesuatu hal yang penting banget dan itu greget dalam hidup kita pasti harus mengisi titik-titik di belakang profesi tersebut. Misalnya, kalian adalah mahasiswa jurusan desainer gitu misalnya ya. Desain misalnya gitu teman-teman. Fashion design gitu. Aku adalah desainer. Desainer yang apa gitu. Klien aku misalnya dia datang adalah seorang MUA. Dia MUA yang apa? Karena MUA kan ada banyak banget. Ada ribuan MUA gitu teman-teman. Yang membedakan dia sama MUA lain apa? Yang membedakan kamu arsitek yang satu dengan arsitek yang lain tuh apa? Gitu. Misalnya dia orang yang hobinya adalah masak, dia mau jadi chef nih. Bedanya Chef Juna sama Chef Renata apa? Pasti ada kan? Kalau orang ditanyain chef, ada yang bilangnya Chef Juna, ada yang bilangnya Chef Renata, misalnya gitu. Semua orang pasti beda-beda ya. Ada mungkin chefnya yang lain misalnya. Siapa yang diingat gitu, yang Indonesia ya misalnya. Kalau foto atau videografer yang kalian suka, kalian adalah fotografer atau videografer yang apa? Titik-titik di belakangnya tuh yang apa gitu. Jadi semua profesi, apapun itu atau skill yang kita punya secara personal yang mau kita angkat kepribadian kita, itu harus ada secara spesifik diisi di belakangnya seperti apa. Aku adalah MUA yang titik-titik-titik. Itu harus isi spesifik gitu. Nah, proses untuk mencari tahu di belakangnya ini biasanya yang agak tricky banget ya, karena banyak orang yang merasa aku tahu apa yang aku suka, tetapi dia ketika ditanya kenapa kamu suka itu, kenapa kamu benar-benar suka profesi itu, atau kamu mau ngangkat itu sebagai hal yang kamu jadikan sebagai personal branding kamu, dia nggak bisa jawab. Suka aja Kak gitu. Jawabannya cuma suka aja, nggak bisa. Kalau di personal branding kita nggak bisa cuma bilang aku suka aja sih gitu. Nggak bisa teman-teman. Karena itu hobi aku Kak, karena itu passion aku Kak, nggak cukup. Itu tidak bisa menyatakan itu adalah hal yang bisa kalian angkat sebagai citra diri atau personal branding yang teman-teman pengen angkat. Gitu ya. Contoh ya, misalnya kayak aku gitu. Ketika aku ditanya waktu itu kenapa sih aku pengen lebih ke personal branding gitu, atau kenapa sih aku suka nge-coaching orang gitu ya teman-teman, entah itu personal branding ataupun itu self development. Karena yang aku suka itu adalah sisi dari ketika orang udah selesai ketemu sama aku nih, pakai jasa aku atau ketemu sama aku ketika mereka coaching gitu ya, mereka merasakan ada energi yang mereka dapat tuh beda gitu. Jadi powernya tuh dapat gitu. Sebenarnya bukan hanya untuk klien ya, tapi semua orang. Kalau aku tuh visinya adalah seperti itu. Kalau ketemu sama aku, kamu harus mendapatkan energi yang bagus. Setelah ketemu sama aku, kamu harus bersemangat gitu. Kamu harus mendapatkan solusi dari masalah-masalah kamu gitu. Jadi kalau aku adalah orang yang mengangkat tentang personal branding dan self development yang akan memberikan energi power kepada setiap orang yang ketemu sama aku gitu. Jadi beda ya, ada orang yang bilang ada yang ngajarin personal brandingnya hanya tentang konten gitu ya teman-teman. Kalau aku enggak, kalau aku lebih banyak untuk menemukan sisi jati dirinya orang tuh siapa sih, kita siapanya ini, sisi internalnya.
Jadi kalau ngobrol nih teman-teman biasanya sama aku atau di kelas aku ya, orang-orang yang ikut ke kelas aku itu biasanya mereka di hari pertama kayak kertas kosong, jadi kayak bingung gitu. Dia bisa nulis apa yang dia suka, tapi setelah itu disuruh ditanya satu-satu, kenapa kamu suka banget dan benar-benar suka sama hal itu, dia belum bisa menjelaskan, gitu. Tapi ketika biasanya di pertemuan berikutnya udah tahu step-stepnya, dia langsung tahu, oh Kak, bener, aku sukanya yang nomor 3 ternyata. Yang lainnya enggak Kak, ternyata kayak gitu. Ternyata yang lainnya tuh cuma hobi-hobi semata gitu loh teman-teman. Ya, jadi ketika kita merasa profesi kita bagus gitu ya, ketika kita merasa profesi kita itu adalah hal yang penting, hal yang mau kita angkat di personal branding ini adalah hal yang penting teman-teman, maka kita harus mengisi titik-titik di belakang profesi kita tersebut. Jadi ketika kita merasa karir kita itu penting, harus ada yang spesifik banget yang harus kita isi di belakangnya. Sampai orang benar-benar ingat banget, oh kamu ke dia aja. Karena kalau ke dia tuh ya, jawabannya begini, 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 begini. Kamu akan dapat sesuatu yang berbeda. Nah, itu personal branding. Gitu ya, teman-teman ya. Ini sisi internal ya, ini baru di sisi internal. Jadi kita tugasnya pertama adalah menemukan identitas dan keunikan dari diri kita. Ya, kita harus menemukan dulu identitas dan keunikan diri kita. Itu yang paling penting dalam sisi personal branding. Makanya besok-besok teman-teman tidak akan dipusingin lagi dengan yang namanya halo pencitraan doang gitu. Nggak akan ada yang namanya istilah pencitraan. Karena itu adalah identitas kamu, karena itu adalah keunikan diri kamu. Yang sejujur-jujurnya, yang sebenar-benarnya. Ini yang sering dilupakan. Jadi orang tuh banyak yang personal branding tuh mereka ke eksternal dulu. Udah bikin foto, bikin video, bikin caption panjang lebar, bikin microblog, yang penting rajin gitu ya. Itulah personal branding gitu. Padahal bukan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau di sisi internal ini teman-teman kita mesti menemukan identitas sama keunikan kita dulu. Ini yang harus banget kita ulik. Biasanya orang tuh strugglingnya tuh karena mereka biasanya di sini gitu. Masih bingung kayak apa? Aku nih sebenarnya yakinnya di bagian mana sih? Kok kayaknya banyak banget ya aku tuh layernya. Kemarin ngobrol sama Aji sama Audrey tuh ya. Aku banyak banget layernya Kak, kayak aku suka sama masak, tapi aku suka juga sama interior misalnya, tapi aku suka juga sama ini, suka juga sama itu gitu. Terlalu banyak teman-teman, kalau terlalu banyak tuh kurang spesifik gitu ya, jadi personal brandingnya nggak bisa diangkat. Nah, cara menemukan keunikan diri kita itu adalah dengan cara kita banyak-banyak bermain, ya. Banyak main ya, banyak main tuh istilahnya kayak belajar yang tidak dibayar. Kalau kata ya Panji tuh banyak main artinya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang kita suka, tapi kita nggak dibayar gitu loh teman-teman. Kita nggak ada bayaran untuk melakukan itu. Jadi kita cobain aja semua hal yang kita suka, apapun itu ya. Kalau katanya JC, Tuhan membuat semua orang itu jenius, tapi tugas kita adalah untuk mencari tahu di bidang apakah kejeniusan kita. Jadi nggak bisa gamblang yang kayak, Kak aku kayak jeniusnya 5 hal deh gitu. Nggak, pasti kan orang ada satu jeniusnya. Benar nggak sih? Gitu. Jadi yang teman-teman harus lakukan adalah apapun yang kamu suka, cobain aja semuanya. Itu udah aku lakukan dulu dan itu benar-benar berhasil. Ya. Dan kepada semua klien-klienku pun itu semuanya udah sering banget ini dilakukan ya. Teknik dasarnya gitu. Apapun yang kamu suka, kamu cobain aja. Jadi pertama tulis dulu yang kamu suka tuh apa sih? 1, 2, 3, 4 apa yang kamu suka, yang passion banget di kamu, yang merupakan hobi kamu, yang merupakan perwakilan diri kamu tuh apa sih? Ditulis aja semuanya gitu. Ya, apa yang kamu suka, ya udah kamu tulis terus kamu cobain. Ya, kamu tulis dan kamu cobain gitu, teman-teman. Nah, tapi nanti setelah itu ya, teman-teman, setelah kita melakukan semuanya itu, kita mulai evaluasi. Ini jalannya panjang ya, bukan yang kita sehari 2 hari doang ngelakuinnya, tapi berbulan-bulan gitu. Berbulan-bulan kita ngelakuin untuk mencari tahu sebenarnya sisi kita sukanya tuh ada di mana gitu. Terus kejeniusan kita tuh ada di mana sih, keunikan diri kita tuh ada di mana sih gitu. Kita mulai evaluasi setelah kita rutin melakukan gitu ya, rutin main gitu teman-teman, melakukan hal-hal tanpa dibayar gitu ya. Misalnya kamu suka fotografer, kamu sukanya MUA gitu, atau kamu suka hal-hal apa yang kamu sukain tuh kalau nggak dibayar kamu tetap semangat nggak? Kamu tetap happy nggak gitu? Karena dulu aku sebelum
dapat bayaran-bayaran untuk menjadi pembicara gitu ya teman-teman, undangan-undangan webinar atau jadi pembicara di mana-mana gitu ya teman-teman ya, diundang ke sana ke sini. Dulu sebelum ada duitnya aku pergi kemana-mana tanpa dibayar. Aku ngetes banget itu sebelum aku ikut sebelum aku dapetin ilmu ini gitu ya, aku dapat hal ini dari Panji gitu ya, dari Kak Panji. Aku udah melakukan ini duluan gitu ya, jadi aku udah melakukan ini duluan. Jadi aku emang udah kemana-mana tanpa dibayar gitu. Aku melakukan itu tuh free gitu. Aku mau jadi pembicara, aku mau datang ke tempat sana sini itu free. Aku melakukannya secara pro bono istilahnya gitu. Aku nggak pakai bayaran kok. Dan itu aku melakukannya dalam waktu yang lama. Ketika aku berkarir di Oriflame misalnya, di 12 tahun ke belakang nih teman-teman ya, waktu awal-awal membangun karir itu, aku memastikan diri banget dulu, kenapa aku pengen berkarirnya sebagai beauty entrepreneur di bisnis tersebut gitu. Padahal kan itu MLM ya, jadi kalau MLM kan banyakan orang tuh kayak takut nanti kamu akan dijauhin sama orang dan lain sebagainya. Tetapi yang aku suka adalah sisi nge-coaching orangnya yang aku suka ternyata. Membuat orang dari nggak bisa jadi bisa, membuat orang dari nggak yakin jadi yakin. Ya, membuat orang yang dari tadinya tuh pesimis jadi optimis. Buat orang yang dari nol akhirnya punya ini, punya itu segala macam, ternyata sisi yang aku suka adalah itu. Gitu. Nah, jadi melalui itunya tuh lama, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru ketemu teman-teman, baru kayak tahu, oh, ternyata aku sukanya tuh adalah ini, pantas ya kalau aku nggak dibayar, jaraknya jauh, aku tetap datang, aku tetap happy. Karena hatiku bermain di sana gitu. Ya, jadi ini tuh penting banget sebelum kalian nanti konsep bikin konten, posting-posting dan segala macam teman-teman ya. Karena kalau kita nggak ketemu sisi ini, besok teman-teman udah langsung lanjut ke konten aja gitu. Kalian akan punya banyak sekali alasan untuk tidak membuat konten, untuk tidak memposting siapa kalian di sosial media gitu. Karena kalian merasa apa? Aduh capek aduh males aduh besok aja deh gitu. Akan begitu teman-teman ujung-ujungnya. Karena apa? Kalau kita punya sisi, besok aja deh, skip aja dulu deh, nanti minggu depan aja deh posting lagi, nanti aja deh bikin ininya, diajakin ke sana ke sini, kamu mau nggak ngelakuin ini, pakai jasa kamu nih di teman aku untuk nolong, tapi dianya budgetnya cuma segini, enggak deh gitu misalnya. Artinya itu bukan hal yang benar-benar kita suka gitu. Kalau itu adalah hal yang kita benar-benar sukai, hati kita akan bermain di sana. Passion kita tuh akan main banget di sana. Keinginan menolongnya itu lebih tinggi, teman-teman. Jadi yang kita lebih utamakan adalah sisi happy dari kitanya. Gitu. Nggak apa-apa duitnya masih dikit, it's okay. Aku happy melakukan ini, gitu. Jadi pada saat kita nanti mengevaluasi dari sisi evaluasi dari sisi pengakuan dari diri kita gitu ya, di mana kita bahagianya, teman-teman. Ya, dan kalau dari sisi luar gitu, dari sisi eksternal, di mana orang lain menghargai karyanya kita. Jadi ketika kita posting-posting gitu ya, ketika kita melakukan itu atau skill yang udah kita pilih gitu, orang lain tuh mulai respon, kamu bagus deh bikin itu. Kemarin kamu bikin ini ya, keren loh gitu. Aku suka deh cara kamu untuk ngedesain ini itu. Nah, itu kalau udah ada pengakuan dari dalam diri dan dari luar diri, bisa jadi itu adalah hal yang bisa kalian angkat menjadi personal brandingnya kalian, gitu. Itu adalah keunikannya kalian, itu adalah jati dirinya kalian, teman-teman. Bisa jadi itu dia, gitu, ya. Jadi sisi untuk menemukan identitas dan keunikan diri ini tuh panjang, nggak bisa cepet, ya. Biasa kalau anak-anak Gen Z yang 25 tahun ke bawah nih, biasanya mainannya tuh instan, pengennya tuh cepet. Aduh Kak, tapi aku pengennya cepet Kak, gitu. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Kalau personal branding yang emang benar-benar mau sisinya tajam, kamu harus ngetes dulu. Ngetes dulu biasanya di story ya teman-teman. Ini aku kasih tips ya, ngetesnya tuh di story. Biasanya kalau pengen tahu apa sih yang kamu pengen angkat atau personal branding yang pengen kamu jadikan sebagai sisi keunikan atau jati diri kamu gitu ya. Itu kamu bisa angkat mulai dari story. Jadi di storyin, kalau story kan cuma 24 jam. Jadi kan dia bisa langsung hilang dalam 24 jam kan. Kalau feeds itu kan selalu ada. Kalau kita udah posting nanti kita hilangin, kita delete gitu ya. Kita archive misalnya kayak gitu. Orang kan pasti nanya gitu. Ngapain sih kemarin dia udah posting kok sekarang hilang postingannya, artinya nggak pede gitu. Jadi jangan memposting di feeds kalau kita memang belum pasti banget
itu yang akan kita angkat jadi sisi personal branding kita gitu. Itu adalah hal spesifik yang mau kita angkat untuk memperkenalkan citra dirinya kita. Jadi kalau masih belum pasti, teman-teman mendingan mainnya ke story gitu. Mainnya ke story. Jadi posting di story aja, lempar ke story. Kalian rajin nge-storyin hal tersebut gitu. Nanti lihat apakah ada komen atau respon dari teman-teman kalian di sosial media, entah itu story di WhatsApp, bisa kan, story di Instagram atau di Facebook gitu teman-teman, dicoba gitu. Jadi ketika kita mau mengevaluasi hal-hal yang kita suka gitu ya, terus kita milih gitu teman-teman, itu bisa dievaluasi dari di mana sisi kita bahagianya, kalau dari sisi internal, kalau dari sisi eksternal, kita bisa lihat dari di mana orang bahagia melihat karya kita, ya. Di mana mereka akhirnya merespon kayak, ih bagus deh, ih lucu deh, kamu bikin dong lagi gitu ya. Ih kayak kamu cocok deh sama ini, aku mau dong dibuatin gitu ya. Respon-respon yang seperti itu tuh artinya pengakuan dari luar. Jadi kita harus cari pengakuan dari dalam dan pengakuan dari luar. Gitu ya. Jadi ini kan tadi aku bahas ya, kalau hobi kesukaan atau passion kita ada banyak gitu ya, terus cara kita tahunya gimana Kak? Ya itu ngetesnya tuh dari story teman-teman. Dari story biasanya nanti kalau kita ngetesnya rajin gitu ya, kita bagi-bagi topik, beda-bedain topiknya. Hari ini karena kita sukanya tentang masak, aku mau posting tentang masak. Besok aku mau posting yang kedua, kesukaan aku yang kedua. Aku suka desain interior misalnya, aku suka ngedesain kamar gitu, rapi-rapihin gitu ya, misalnya bikin desain-desain biar cakep, estetik gitu. Hari kedua, nanti hari ketiga aku pengen ngebahas tentang kesukaan aku yang ketiga deh, aku suka apa misalnya. Jadi teman-teman boleh tuh melakukan itu bergiliran, tetapi di hari yang berbeda ya. Jadi diselang-seling, kemudian lakukan dalam jangka waktu tertentu, kayak misalnya 2 minggu gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat dari 2 minggu kalian melakukan, pasti ada yang paling excited yang diri kalian lakukan, yang kalian suka dari diri kalian. Misalnya, kok aku senang banget ya setiap ngeposting yang bagian masak ternyata. Aku happy banget ketika masak tuh prepare-nya, apanya tuh aku suka banget. Tapi kalau di bagian yang ngedesain kamar gitu, misalnya cari interior-interior estetik gitu, kayak kurang greget ya ternyata. Nanti ketika seminggu, 2 minggu tuh kelihatan teman, nggak seminggu sih ya, biasanya 2 minggu, 3 minggu tuh biasanya kelihatan dari sisi yang kita suka ya, gitu. Dari pengakuan diri kita tuh kelihatan mana yang lebih excited dari hal yang berlayer itu. Sedangkan kalau dari sisi eksternal itu udah nggak bisa ditawar ya, karena itu kan pengakuan dari orang lain. Kalau dia nggak suka atau kurang menarik, biasanya kan orang-orang nggak akan komen. Tapi kalau misalnya itu adalah hal yang menarik, pasti biasanya akan ada respon yang bagus gitu, masuk ke kalian gitu. Masalahnya aku multitasking Kak, jadi nggak bisa bedain mana yang sebenarnya harus diutamakan antara passion dan kesukaan. Soalnya sama-sama seimbang multitasking ya, makanya kalau Meiza kamu misalnya masih bingung gitu, sebenarnya yang mana sih passion ataupun antara passion dan kesukaan? Passion sama kesukaan tuh sebenarnya sama ya, Meiza jangan bingung gitu. Passion sama kesukaan ya sama. Kamu tes aja apakah dia beneran kesukaan itu masuk ke passion, karena kalau passion tuh kayak lebih deep ya ke dalam ini kita. Ibaratnya kalau dalam kata-kata skincare gitu, kalau kesukaan tuh cuma day cream, moisturizer-nya doang gitu ya. Kalau passion tuh kayak serumnya yang vitamin konsentratnya tuh lebih tinggi gitu ya. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi kalau passion tuh biasanya tuh emang dari hati dia. Kalau kesukaan ya sekedar suka doang, itu kesukaan, itu hobi gitu loh. Jadi kalau antara kesukaan sama passion itu nanti pasti beda level happy-nya kita tuh pasti beda, level excited kita tuh pasti beda. That's why teman-teman itu mesti dicoba ya, itu harus di testing ya. Teman-teman mesti ngetesnya lewat sosial media, terus teman-teman bagi itu menjadi ke beberapa hari, dites gitu. Dalam 24 jam itu kan pasti akan ada preparation yang kalian lakukan, action yang kalian lakukan, kemudian akan ada tanggapan dari luar. Jadi kita nyari jawaban itu dari sisi internal sama dari sisi eksternal. Jangan buru-buru nyari jawabannya gitu. Misalnya karena Meiza merasa kayak aku kan multitasking gitu. Semua perempuan say multitasking. Aku bisa nyetir sambil dandan, ya kan? Perempuan kan kayak gitu kan.
Aku bisa kok sambil masak, aku masih bisa nyiapin bahan untuk webinar, aku bisa gitu. Ya, jadi perempuan biasanya emang multitasking gitu. Yang nggak bisa multitasking kan biasanya laki-laki ya, lebih kurang keahliannya. Jadi kalau dibilang multitasking ya perempuan emang seperti itu, tetapi kita nggak bisa maruk ngambil semuanya karena nggak bisa kalau personal branding kamu liatin semuanya nggak bisa. Maka kamu akan ada di zona abu-abu ya. Di zona abu-abu. Emang benar semua perempuan tuh multitasking. Dia bisa melakukan banyak hal dalam satu saat yang sama, di momen yang sama. Dia bisa. Otaknya kemana, badannya di mana, itu bisa. Kalau laki nggak bisa kayak gitu. Karena laki gue nggak bisa. Karena suamiku nggak bisa. Dia kalau dikasih tugas harus satu-satu. Ntar dia marah kalau dikasih banyak-banyak gitu. Ya, Kak, aku baru tahu kesukaanku tapi belum sampai ke passion. Nah ini jawabannya. Ini tadi kita lagi bahas ya, Jess. Jadi kita tahu apa yang kita suka, kita tulis ya. Tadi kan aku udah bilang nih teman-teman di bagian sebelumnya ya, di yang sebelumnya nih, apapun yang kita suka itu namanya kesukaan. Ya. Tahu kan apa yang kita suka? Tulis teman-teman sekarang. Kesukaan aku 1 2 3 4 5 tulis semua. Ya, itu kesukaan. Tapi bagaimana dia menjadi passion itu kita lihat ketika kita sudah mengevaluasi. Kita sudah ngetes semua kesukaan kita itu, kita lakukan sesering mungkin, kita lempar di sosial media juga, bahkan kita bisa tanya ke orang-orang yang dekat sama kita gitu ya. Kita boleh tanya sama mereka, kesukaan aku kan ini yang menurut kamu yang paling kamu lihat di aku paling greget tuh yang mana sih? Itu boleh ke orang-orang yang kita kenal banget, orang tua biasanya, pasangan kita yang udah bersuami, ada nggak sih yang udah bersuami? Terus saudara-saudara kita ya, kakak adik kandung kita tuh kan bisa tahu sahabat kita. Nah tuh biasanya bisa tuh. Jadi ketika kita mau mengevaluasi, ambil dari sisi internalnya itu adalah pengakuan dari diri kita sendiri bahwa kita sangat bahagia melakukan itu. Itu namanya pengakuan dari sisi internal. Kalau dari eksternalnya adalah pengakuan dari orang-orang mana yang paling banyak mereka hargai gitu loh, yang mereka tuh respon sama hasil karyanya kita teman-teman. Itu bisa dijadikan passion, nanti bisa dijadikan dispesifikin. Nanti biasanya dari kita punya 4, 3 kesukaan, nanti akan mundur jadi 1 akhirnya. Akan ke cut, oh ternyata cuma 1 yang benar-benar datang dari hatinya kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman tanya, aku tahu kesukaanku tapi aku belum sampai ke passion, karena itu perjalanannya panjang. Nggak bisa kalau sekarang kamu bilang kesukaan kamu apa, besok langsung tahu passion aku ternyata apa, nggak bisa. Aku carinya 12 tahun. Aku sampai tahu aku sukanya adalah nge-coaching orang gitu ya, memberikan solusi kepada orang, sampai aku visi hidup aku akhirnya aku tahu bahwa you made my day gitu ya. Kayak gitu yang aku sukain banget, quotes itu gitu ya. Jadi ketika orang ketemu sama aku, mereka mendapatkan sesuatu, orang bisa bilang you made my day gitu, itu yang sangat ternyata aku suka gitu ya. Itu ternyata passion aku, visi aku tuh ternyata ada di sana. Itu menemukan lama sekali teman-teman gitu. Jadi ini perjalanannya panjang. Kalau teman-teman sekarang lagi mau lakukan personal branding, makanya ini masih dalam tahap prepare gitu, masih dalam tahap prepare, kemudian dalam tahap mencari tahu gitu ya. Passion itu nggak bisa langsung, jadi harus sabar, di-action-kan ya teman-teman ya. Hobi, kesukaan sama passion itu dari hobi ya, dari kesukaan kemudian menjadi passion itu perjalanannya panjang. Jadi harus dinikmati. Di testing dulu teman-teman, nanti kalian akan tahu sendiri jawabannya. Oh, ternyata passion aku adalah di mana. Gitu. Oke. Nah, jadi itu adalah sisi internal ya, teman-teman ya. Itu sisi internalnya kita. Nah, sekarang kita ke sisi eksternal gitu. Baru sekarang kita ke sisi eksternal gitu ya. Sisi eksternal itu adalah kulitnya yang tadi aku bilang. Kulitnya itu adalah tampak luarnya. Jadi bagaimana cara kita memperkenalkan citra diri kita nih ke offline, ke orang-orang secara one to one, orang yang langsung ketemu sama kita, sama orang-orang yang di sosial media, yang bahkan nggak kenal sama kita pun bisa merasa kenal jadinya sama kita, bisa merasa dekat sama kita gitu teman-teman. Atau bisa langsung tahu, oh ini tuh orangnya kayak gini, lewat 2 hal ini. Jadi tadi dari sisi internalnya ya, sekarang kita sisi eksternalnya adalah memperkenalkan citra diri kita. Personal branding itu bisa secara offline dan secara online. Jadi personal branding itu tidak memilih salah satu.
ya teman-teman ya. Kak, boleh nggak sih aku personal branding offline aja Kak gitu? Atau boleh nggak sih aku online aja, offline-nya nggak bisa teman-teman. Personal branding itu dilakukan dalam dua sisi, jadi secara offline dan online gitu. Nah, tapi cara mengkomunikasikannya yang berbeda gitu ya. Jakaria nanti aku jawab ya habis ini ya sayang ya. Jadi yang pertama adalah offline personal branding. Kalau offline personal branding ini adalah cara kita untuk memperkenalkan citra diri kita kepada orang secara langsung, one to one ya. Kita langsung ngobrol sama orang, langsung kelihatan, itu nggak bisa dipungkiri banget dari bahasa tubuh kita, dari cara kita ngobrol gitu ya teman-teman. Itu udah kelihatan banget siapa sih kita ini sebenarnya gitu. Itu dari offline. Nah, yang teman-teman bisa catat kalau dari offline personal branding itu ada 3 hal yang biasanya orang bisa lihat kita ini siapa, citra diri kita atau reputasi kita itu bisa terlihat secara offline itu dari 3 penilaian. Ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita gunakan, apa yang kita kenakan. Ya, teman-teman ya, 3 hal itu penting banget. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita gunakan. Jadi apa yang kita ucapkan tuh biasanya kita tuh suka ngomongin tentang apa sih, entah itu cara pengucapan, topik pembahasan, itu biasanya terlihat dari sana. Misalnya gini, oh Kak Mana tuh yang suka ngomongin personal branding dan self development ya. Kalau kalian masuk ke Instagram aku ya, sisi yang aku liatin adalah sisi itu doang gitu. Tapi dia juga suka ngomongin tentang entrepreneur, leadership dan segala macam gitu. Kita biasa dikenal dari sana. Dari situ dia akan melihat, oh dia tuh adalah orang yang disiplin. Dia orang yang tegas ternyata gitu. Kalau kerja. Jadi emang orang yang suka kerja orangnya gitu. Dari situ orang bisa tahu dari apa yang kita ucapkan, entah itu cara kita mengucapkan, entah itu cara kita topik yang kita bahas, orang langsung tahu oh dia tuh kayak gimana. Itu bisa dilihat teman-teman secara offline apalagi ya gitu. Dari cara ngomong, teman-teman bisa tahu aku dari cara ngomong coba. Kalau dari cara ngomong aku yang pertama kali lihat gitu, mungkin bisa tahu gitu. Oh, Kak Mana nih orangnya kayak gimana dari cara ngomongnya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua adalah itu apa yang kita lakukan. Kegiatan kita itu mencerminkan kita siapa. Makanya hati-hati ya teman-teman ya memposting, terutama yang para Gen Z ke bawah nih, 25 tahun ke bawah. Jangankan Gen Z ya, ibu-ibu aja zaman sekarang tuh udah nggak mikir mau posting apa gitu, yang galau-galau diposting juga. Aduh, jangan. Jadi kedewasaan itu tidak bisa terlihat dari umur ya, tapi kalau anak-anak Gen Z pasti tahu lah ya. Kalau sekarang teman-teman dari kegiatan kita sehari-hari itu udah kelihatan gitu kan, ini orang apa sih sebenarnya yang dilakukan, kegiatannya dia tuh berkualitas apa enggak sih, itu mempertegas kepribadian kita juga gitu loh. Kalau dia sukanya kerjanya nongkrong melulu, pamer-pamer melulu di sosial media gitu ya, foto-foto OOTD melulu, nggak ada value-nya gitu. Nah itu orang juga akan ngeliat nih, ngapain nih orang nih nggak ada nilainya sama sekali, misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi kegiatan kita itu akan menunjukkan banget kita tuh siapa gitu loh. Kalau secara offline ya. Dan yang ketiga itu adalah apa yang kita kenakan ya. Yang kita kenakan tuh bisa berupa aksesoris, bisa berupa baju. Nah, baju tuh biasanya paling sering ya. Pakaian kita mencerminkan siapa kita. Itu udah sering banget ya. Pakaian kita, maka kalau aku ya teman-teman prinsipnya mau belanja ke Indomaret aja depan rumah teman-teman pakai baju bagus, nggak bisa pakai baju biasa. Maksudnya bukan yang baju yang dress up, dia bukan. Jadi maksudnya yang rapih gitu loh. Karena kita tidak pernah tahu kita akan ketemu siapa di luar sana, ya kan? Gitu. Jadi harus banget gitu. Kita mesti tahu banget teman-teman kita nanti membawakan diri itu seperti apa. Karena itu tuh cerminan kita banget. Apa yang kita gunakan itu orang bisa lihat gitu. Oh dia berpakaian kayak gini. Oh dia selalu pakai aksesoris kacamata misalnya. Dia kacamatanya selalu kayak gini. Gitu ya. Terus oh dia tuh selalu pakai jilbab yang warnanya begini, yang gayanya begini gitu ya, teman-teman itu bisa. Ya, jadi kalau dari offline personal branding, cara kita mengkomunikasikan bisa memilih dengan 3 hal tersebut. Ya, dari 3 hal tersebut tuh bisa kelihatan. Nggak harus 3-3-nya. Yang kalian ini mungkin kalian bisa menajamkan dari 2-nya gitu ya, salah 2 gitu mungkin bisa ya. Nah, tapi kalau bisa mempertajam dari 3-3-nya ya itu lebih bagus lagi. Kemudian memperkenalkan citra diri kita lewat online. Nah, kalau online personal branding artinya kita memaksimalkan media sosial dan platform digital, ya.
Jangan memprivate lagi tuh Instagram, teman-teman. Katanya pengen personal branding gitu ya, pengen dikenal sama orang biar dapat trust-nya gitu, biar orang tuh ketika lihat Instagram kamu langsung tertarik gitu ya, teman-teman ya. Langsung bisa menilai kamu kayak gimana gitu, teman-teman. Ya, berarti yang harus teman-teman lakukan adalah tidak memprivate biar semakin banyak orang bisa melihat gitu. Apalagi kalau kita followers masih di bawah 10.000 harus pakai hashtag kan gitu biar orang gampang mencari gitu ya, dari hashtag tuh langsung ketemu gitu hal-hal tertentu yang orang-orang lagi pengen cari gitu, langsung ketemu sama kitanya gitu ya, orang yang ahli atau sedang mengangkat hal tersebut gitu, teman-teman. Ya, kalau dari sisi sosial media kita bisa mengkomunikasikan diri kita dari mana, teman-teman bisa dimulai dari yang tadi ya. Tadi aku udah bahas di depan. Instagram itu atau sosial media kita bisa dilihat dari profile picture kita ya, yang kita pilih itu akan memperlihatkan kita tuh profesional atau tidak. Itu biasa dari sana. Kemudian dari bio kita, dari highlight kita, dan dari 3 postingan terakhir teratas itu akan memperkenalkan kita ini siapa, kapan dia posting tentang apa, itu langsung kelihatan. Ya, jadi maksimalkan sosial media dan platform digital dengan memperbaiki hal-hal tersebut. Jadi citra diri kita tuh bisa kelihatan dari sana. Walaupun nggak langsung orang bisa ketemu kayak, wih 100% dia nih orangnya kayak gini nih pasti nih. Enggak, kalau dari sosial media enggak, teman-teman gitu. Tapi mau dibohong-bohongin kayak gimana, sosial media akan tetap ketahuan. Seperes-peresnya kita, pencitraan kayak gimana pun di sosial media, supaya kelihatannya bagus, kita enggak, tetap akan kelihatan nanti. Ya, itu pasti akan kelihatan kok, gitu. Ya, jadi ini sisi memperkenalkan citra diri kita. Jadi kalau internalnya udah selesai dulu nih ya, internal dulu dikulik ya teman-teman. Kalau internalnya udah, baru masuk ke eksternal, baru perkenalkan citra diri kita ke sosial media. Kalau udah fix, masuknya ke feeds ya. Tapi kalau belum fix, mau masih testing nih mencari jati diri, monggo di story dulu teman-teman. Di story dulu biar teman-teman bisa nanti mengevaluasi, lihat dari sisi evaluasinya tuh dapat nggak kepuasan dari diri sendirinya di mana, dari orang lain tuh pengakuannya gimana, gitu ya. Oke. Nah, ini juga sering banget ditanya ya teman-teman, personal branding versus pencitraan. Kak, kenapa ya kalau aku personal branding tuh kok aku nanti takutnya dibilang pencitraan? Ketakutan orang ya, takutnya dibilang pencitraan, atau banyak yang malah sudah personal branding tapi dibilangnya adalah pencitraan. Ah, lo pencitraan doang gitu ya. Teman-teman, personal branding itu bisa dibilang pencitraan, permasalahannya adalah hanya di kejujuran. Ya, kejujuran ya. Biasanya tuh jujur itu adalah hal yang paling signifikan banget di bagian personal branding. Jadi kita kalau tidak pernah melakukan itu, tidak pernah mengatakan itu, kita tidak mengangkat nilai atau value itu dalam hidup kita, maka jangan angkat itu sebagai sisi brand yang kita branding di sosial media. Kita biasanya ngomong A, tapi di sosial media kita postingnya yang B gitu teman-teman. Kita biasanya melakukan yang A secara dunia nyata, tetapi di sosial media kita postingnya kita melakukan yang B gitu teman-teman. Nah itu pencitraan. Ya, kenapa personal branding jatuhnya kepada pencitraan? Karena dia tidak menyelesaikan sisi internal. Ya, internalnya nggak dikerjain, dia langsung ke eksternal. Nah itulah. Jadi jati dirinya nggak dipakai gitu, nggak tahu gitu. Kadang-kadang kita hanya terinspirasi dari orang, terus kita suka, ih si orang ini melakukan ini nih bagus nih, dia bikin postingan kayak gini, terus kita ngikut teman-teman. Padahal belum tentu hati kita tuh passion kita di sana. Suka hanya sekedar suka, hanya kesukaan belum jadi passion. Nah, kesukaan menjadi passion itu kan panjang tadi prosesnya. Kenali itu, gitu supaya kita fix dulu baru di-post gitu, benar-benar di-posting teman-teman gitu ya, supaya nggak jatuhnya ke pencitraan. Nah, ini aku sengaja nggak tulis di di slide gitu ya, faktor-faktor apa yang mendukung personal branding kita supaya strong, supaya kuat. Jadi kalau kita lagi personal branding tuh benar-benar kuat gitu ya teman-teman, gampang gitu orang ngelihatnya kayak oh nih nyampe nih personal branding dia adalah apa, langsung ketangkep teman-teman. Dicatat aja ya. Jadi sengaja nggak aku tulis di slide. Jadi tips untuk memperkuat personal branding itu adalah hal yang teman-teman harus lakukan. Nomor 1 adalah menjadi diri sendiri. Tidak ngikut-ngikut orang lain. Ini aku sering banget dapat orang-orang yang ketika coaching sama aku, dia hanya sekedar suka karena dia ngelihat orang lain gitu. Dia lihat orang lain melakukan itu bagus,
belum tentu bagus di kita. Benar nggak? Apa yang bagus di orang lain belum tentu bagus di kita. Apa yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kita, teman-teman. Jadi cari yang memang benar-benar cocok di hatinya kita. Jadi diri sendiri, gitu. Kemudian yang kedua adalah kejujuran. Faktor yang mendukung personal branding supaya kuat. Jujur. Kita benar-benar melakukan itu, kita benar-benar mengatakan itu, kita benar-benar sudah tahu bahwa hal tersebut tuh seperti apa gitu. Yang kita angkat tuh kayak gimana intinya. Misalnya kita tuh adalah ahli di bidang desain gitu ya, desain grafis misalnya teman-teman. Ya emang kita ahli, baru kita berani untuk ngomongin hal-hal yang spesifik tentang itu. Kalau kita taunya masih tentang yang universal aja, kita masih belajar, nggak apa-apa, kita jadikan itu sebagai personal branding kita kalau emang itu adalah passion kita sambil belajar, teman-teman. Tapi bukan hal yang udah expert banget kita bahas seakan-akan kita expert. Nanti besok kalau dapat pertanyaan nggak berani. Karena ada klien-klien aku tuh yang ketika misalnya dalam sisi step coaching ya, nanti akan ada tugas-tugas yang dilakukan, ada tugas yang akhirnya dia nggak kerjakan gitu. Ya, tugas yang tidak dia kerjakan contohnya adalah membuat Q&A atau live gitu ya. Rajin melakukan engagement gitu kan teman-teman, untuk naikin engagement gitu ya. Nggak berani bikin live tanya jawab atau bikin Q&A gitu, nggak berani gitu. Karena apa? Takut nggak bisa jawab. Ya artinya kan dia nggak menguasai bidangnya. Artinya bukan itu dong sisi personal branding yang harusnya diangkat, karena kamu nggak paham dengan hal tersebut gitu. Jadi butuh banget kejujuran teman-teman. Ya, kemudian yang ketiga adalah spesifik. Harus jadi yang sespesifik mungkin, karena yang jadi mahasiswa ada jutaan, yang jadi MUA ada ribuan orang, ya ratusan ribu bahkan gitu. Orang yang sama profesinya itu ada banyak sekali. Jadi harus punya jati diri atau keunikan yang sespesifik mungkin, teman-teman. Jadi ibaratnya kayak kita ada dalam satu ruangan, semua orang bisa ngomongnya O, kamu ngomongnya I, misalnya gitu ya. Jadi spesifik banget, gampang ditemuinnya. Tuh yang ngomong I itu gampang banget, itu spesifik, itu contoh ya. Kemudian yang keempat adalah value atau manfaat yang diangkat, ya. Manfaat yang teman-teman angkat, value yang teman-teman angkat, nilai yang teman-teman angkat dalam hidup kalian tuh apa? Itu mendukung banget personal branding. Ya, kalau aku tuh karena orangnya bukan orang yang minyi-minyi ya teman-teman ya. Untuk perempuan kan kadang banyak yang sukanya tuh kayak minyi-minyi manja-manja gitu kan. Kalau aku tuh bukan. Jadi value yang aku angkat adalah perempuan tuh ya harus strong, perempuan tuh harus mandiri, yang kayak gitu-gitu ya. Harus tegas, harus disiplin, time management tuh harus bagus gitu. Mompreneur gitu ya. Jadi ibu rumah tangga doang tuh jangan. Kamu nggak bisa menggantungkan sama suami doang atau sama pasangan doang gitu. Kayak gitu-gitu teman-teman, itulah value yang aku angkat, yang sering aku bagikan di sosial mediaku. Ada nilai yang teman-teman bisa angkat, yang bisa membedakan diri kalian dengan sosok orang lain gitu ya. Ada value yang teman-teman angkat yang kalian bisa bagi, yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Itu penting banget. Kalau sosial media kalian nanti personal brandingnya hanya ngeliatin skill yang kalian punya aja, tapi kalian nggak bagi apapun, tidak membagi sesuatu yang bisa bikin orang kayak, oh iya ya, oh iya ya, iya ya, ini aku harus coba gitu. Itu kalian nggak akan diminati orang juga, dan nggak bakal lebih gampang dikenal sama orang gitu. Kemudian terakhir baru dikemas ke dalam konten yang menarik. Nah, semua orang bisa bikin konten teman-teman, tetapi tidak semua orang bisa membuat konten yang menarik, ya kan? Apalagi kalau kita lagi mau menjual diri kita, itu kan harusnya soft selling ya, bukan hard selling. Entah itu produk, entah itu diri kita sendiri, itu soft selling banget. Kita kayak kita sebenarnya lagi jualan, tapi orang nggak merasa dijualin. Nah, itu kemasannya harus bagus banget ya. Kemasannya membuat orang tuh kayak nggak berasa dijualin, tapi dia pengen beli gitu loh. Itu konten yang menarik itu seperti itu, ya, gitu teman-teman. Jadi itu tips yang memperkuat personal branding kita, ya. Ini udah di detik-detik terakhir ya. Nah, terakhir personal branding itu bisa dilihat ketika peluang yang kita mau tuh dapet gitu. Berhasil atau enggaknya personal branding itu dilihatnya nanti dari sini gitu. Kita yang dicari sama peluang, bukan kita yang menjajakan diri lagi kayak aku jualan ini, aku sekarang profesinya ini loh, aku ini. Nggak perlu teman-teman, tapi peluang yang udah datang ke kita, mereka yang menemukan kita. Itu tujuannya personal branding, supaya kita nggak capek
kejar duit, tapi duit yang datang ngejar kita. Nah, itu passion ya, passion dan personal brandingnya udah dapet tuh kalau yang kayak gitu. Ya, jadi konsep personal branding itu peluang yang ngedatengin kita, bukan kita lagi yang menjajakan diri kita untuk dapetin cuan gitu. Jadi personal brand, makanya di sini tuh butuhnya passion ya, apa yang benar-benar dari hati yang kita suka, yang merupakan jadi dirinya kita, tapi bisa menghasilkan uang. Karena kalau personal branding itu goals-nya adalah berbahagia sebenarnya. Menemukan profesi atau pekerjaan yang sangat menyenangkan, membahagiakan, menghasilkan banyak cuan. Nah, itu personal branding, teman-teman. Kalau aku ya, aku merasanya kayak gitu. Jadi bukan yang hanya sekedar post aja, tapi kamu nggak ngasilin apa-apa gitu. Ya, baik. Teman-teman udah selesai ya untuk dari aku kayak segitu aja untuk basic personal branding. Jadi ini aja kayak PR udah banyak ya. Jadi kalau personal branding dari versi aku, teman-teman ingat teori itu cuma 20% di personal branding. Yang paling penting itu adalah action-nya. 80% itu ada di praktek semuanya. Karena kalau setiap orang tuh kan beda-beda ya, kepribadian, karakter, kesukaannya dan segala macam tuh beda-beda. Jadi butuh waktu yang berbeda juga antara satu orang dengan orang yang lain untuk menemukan dari hobi dan kesukaannya dia, kemudian menjadi passion, diangkat, tajam menjadi personal branding, akhirnya peluang itu menemukan dia. Dan dia bisa hidup dari personal brandingnya dia ini gitu loh, dari passionnya dia ini. Itu butuh waktu yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi action dan praktek itu nomor 1 di personal branding. Teori itu segini doang 20%, teman-teman, udah segitu. Jadi sisanya udah di praktek aja. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih. Sekian dari aku. Ada yang sekarang kita ke pertanyaan ya? Ke Q&A. Iya Kak. Kita Oke. berarti bukan cuma uang aja yang bekerja 24 jam ya. Yes. Konten juga bisa. Konten juga bisa. Konten juga bisa. Ini udah banyak sekali sih pertanyaan yang masuk, Kak. Mungkin pertanyaan pertama dari Michael Owen James Mahyau. Untuk open mic boleh dibuat Michael. Itu tentang menanyakan persaingan dan jubuar gitu, Pak. Persaingan individu. Boleh untuk boleh silakan. selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Aji atas kesempatannya dan juga sharing materinya tadi dari keamanan yang luar biasa banget bagi aku pribadi gitu. Nah, ini aku mau nanyain 2 aspek sih. Yang pertama mengenai kepribadian yang asosial dan juga mengenai fokus bidang. Nah, yang pertama mengenai asosial. Dari tadi kan aku udah denger nih mengenai materi-materi dan juga kepribadiannya. Tapi aku belum nemu mengenai apa ya kepribadian untuk yang kepribadian asosial, karena yang asosial ini kan agak cenderung menjauh dari tren masyarakat. Nah, aku mau nanya mungkin dari Kak Mana itu apakah punya tips untuk nge-branding diri terutama bagi kepribadian yang cenderung asosial dan tentunya introvert ya maksudnya ya. Introvert bukan bukan introvert Kak. Kalau introvert kan nggak menjauh sebenarnya, lebih ke punya spesifikasi ruang tertentu lah sebenarnya tentang apa. Kalau asosial ini dia lebih menjauh gitu, bukan anti tapi hanya menjauh. Oh gitu, jadi maksudnya nggak lebih ke nggak ke sosial media gitu ya maksudnya ya? Ya kayak gitu, kayak ya nggak acuh tak acuh gitu. Nah itu kan mereka punya modal sosialnya kurang gitu. Sementara kita bicara personal branding itu tentunya perlu modal sosial yang kuat gitu. Yang pertama, lalu yang kedua itu pengen mau nanya ini sih. Kita bisa lihat kan fenomena sosial sekarang, laju percepatan globalisasinya itu kuat banget gitu. Tadi juga sempat disinggung sebenarnya fenomena multitasking itu amat umum bagi kita semua gitu. Kayak kita tuh, apalagi anak-anak muda nih, apalagi yang fresh graduate, dituntut banget buat dinamis istilahnya ya. Dinamis lalu bisa bekerja di berbagai bidang dan nggak jarang kita harus bisa multitasking. Nah itu tuh kan kayak buat kita bias gitu. Sebenarnya kita tuh harus mempertahankan nilai utama kita itu seperti apa gitu, biar kita konsistensi terlebih dalam personal branding. Itu sih Kak. Thank you. Oke. Thank you. Aku coba jawab langsung ya. Oke, wait ya. Ini aku sambil catat biar nggak lupa nanti apa. Ji, nanti kalau aku lupa tolong diingetin ya Ji. Siap. Oke. Jadi kalau yang tadi ngobrolinnya tentang yang asosial, maksudnya nggak lebih banyak menggunakan sosial media gitu ya. Sebenarnya gini,
personal branding itu tadi kan bisa dilakukan dengan 2 cara gitu. Bisa secara offline, bisa juga secara online, ya kan. Kalau memang merasa kayak di sosial media tuh mungkin aku kayak kurang nyaman atau mungkin kayak acuh tak acuh gitu ya. Kadang pengen posting, kadang enggak gitu. Sebenarnya it's okay karena ada orang-orang yang juga memang merasa aku pengennya tuh lebih ke personal aja, kayak lebih ke offline aja Kak gitu. Jadi bisa menajamkannya dari sisi yang tadi gitu ya. Tapi gini, kalau kita hanya memilih salah satu, masalahnya personal branding kita mungkin akan jauh lebih lama aja akan dikenal sama orang gitu. Maksudnya nggak lebih banyak orang langsung bisa tahu gitu loh ya. Jadi kalau kita maunya percepatan, kalau kita maunya lebih banyak orang tahu, peluang lebih cepat untuk datang ke kita harus ke sosial media mainnya gitu. Tetapi kalau misalnya merasa aduh aku tapi agak jarang nih ke sosial media gitu, berarti bisa fokusnya di offline dengan yang tadi ya ciri-cirinya. Apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, dan apa yang aku gunakan. Nah, tapi aku kasih tips ya, kalau untuk di sosial media, untuk yang merasa kayak aku nggak sering banget nih mainan di sosial media, atau mungkin biasanya tuh takutnya adalah gini, personal brandingnya tuh harus aku nggak sih kelihatan gitu, biasanya kayak, aku kan kalau cowok nih ya, suka jarang foto gitu kan, nggak suka pamer-pamer misalnya kayak foto, atau bikin video dan segala macam tuh, memang nggak suka sama bagian itu gitu ya. Tetapi yang bisa dilakukan adalah dengan membuat berupa tulisan, itu bisa. Jadi kayak microblog gitu ya, memberikan tips dari microblog atau carousel gitu, kasih bagi tips kita, bisa dengan voice juga gitu ya. Misalnya kan ada tuh sekarang yang kalau aku kasih tahu salah satu klien aku tuh melakukan itu, dia tuh agak gimana gitu sama sosial media. Jadi dia kayak, aku boleh nggak sih nggak tampil gitu, cowok juga nih, boleh nggak sih aku nggak tampil yang nggak, aku tuh agak kurang gitu tampilnya, kayak kurang nyaman dan lain sebagainya. Jadi yang dipasang tuh adalah fotonya dan suaranya. Jadi tahu kan yang kayak suara yang kelihatan di Instagram itu cuma fotonya di feeds gitu, tapi dia video yang keluar cuma suaranya doang gitu. Jadi dia menceritakan tentang tips-tips gitu ya, dia kasih kiat-kiat dan segala macam, itu dia mulainya dari sana gitu. Semacam podcast tapi dimasukinnya tuh ke Instagram gitu. Jadi dia jadi reels gitu loh. Nah, itu bisa. Jadi kita cari sesuatu yang membuat kita tuh nyaman gitu. Karena apa? Sosial media itu sekarang penting banget, apalagi ketika udah pandemi kayak gini ya. Ketika pandemi berakhir pun kita udah nggak bisa balik lagi ke zaman offline kayak dulu, udah nggak bisa. Jadi kita memang yang harus belajar untuk membuat gimana caranya kita bisa beradaptasi sama sosial media. Menurut aku begitu. Ya, jadi sekarang bisa dilakukan dengan offline dulu dengan 3 media yang tadi, tetapi sambil juga belajar supaya tidak menjauh banget dari sosial media karena rugi. Kita akan rugi banget kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman. Kita yang akan kelindes sama zaman jadinya gitu. Kalau kita nggak ngikutin zaman nih gitu. Kalau menurut aku gitu ya dari sisi aku. Kalau untuk yang masih nggak begitu mainan sosial media. Nah, terus kalau yang kedua, nah itu semoga menjawab ya. Yang kedua, kita harus bisa multitasking ya. Emang benar banget kalau sekarang tuh anak-anak Gen Z terutama mesti bisa multitasking. Jadi bingung untuk cara mempertahankan apa yang memang benar-benar menjadi passion-nya dia pada akhirnya. Gini, kalau aku karena udah lama memegang hal seperti ini gitu ya, udah tahu banget kasus-kasus seperti ini, orang tuh jadi bingung apakah dia sukanya tuh sama yang mana, dia punya layernya tuh ada banyak kesukaan yang dia harus lakukan gitu ya. Jadi kayak tadi aku bilang ya, harus lebih banyak bermain, harus punya waktu untuk melakukan hal-hal yang kita suka itu dengan waktu khusus. Jadi bukan yang karena dia kerja, bukan karena kamu kuliah atau karena kamu kerja melakukan itu. Misalnya, aku sukanya adalah masak sambil aku sukanya juga adalah desain misalnya gitu ya. Jadi harus mengambil satu hari yang memang khusus ya, bukan satu hari khusus, maksudnya bisa ambil sejam, yang khusus untuk masak itu dia ambil yang misalnya kayak kursus kah atau apakah, atau praktek kah, atau apa yang memang bisa dilakukan untuk mempertajam itu. Karena nanti itu responnya akan datang dari diri kita sendiri ya, gitu. Jadi ini udah sering banget terjadi di orang-orang yang coaching sama aku gitu, dia bingung mau ngambil yang mana. Ketika dia mengambil waktu khusus untuk melakukan hal-hal tersebut, bukan karena dikejar waktu, deadline, tapi memang khusus untuk
ngebaikin dirinya, memperbaiki skill dia di bidang itu aja gitu loh. Dari sana dia nanti langsung tahu gitu. Ternyata gue nggak segitu-gitunya tertarik kok ternyata sama hal itu gitu. Nggak sebegitunya tertarik gitu. Ya, jadi itu bisa dicoba banget. Jadi walaupun kita sekarang hidup dalam dunia yang multitasking seperti ini, apa-apa harus bisa, tapi kita juga harus punya waktu untuk mengetahui kita ini siapa. Apa yang benar-benar kita suka. Makanya harus punya waktu untuk main. Main yang bukan di saat kita harus melakukan main yang beda waktu dengan kerja atau dengan kuliah. Jadi dibedakan banget. Itu memang benar-benar kita untuk mempertajam sebuah skill aja. Jadi ambil waktu-waktu khusus, kita coba, baru setelah itu nanti kita akan tahu sendiri passion kita tuh ada di mana. Itu menurut aku kayak gitu. Jadi nggak bakal bingung lagi. Apakah sudah menjawab? Tadi siapa sih yang nanya? Michael ya? Michael. Oke Kak, terima kasih. Memang benar sih yang pertanyaannya, jawaban yang kedua itu waktu khusus itu penting banget, karena kalau kita nggak nyediain waktu itu, yang konsistensinya juga nggak akan membangun kita sendiri. Terima kasih Kak Mana. Ya, terima kasih juga. Oke, ada pertanyaan kedua Kak Mana. Itu tentang fear of rejection ini. Dari Kak Inayah Alawiyah. Boleh selengkapnya dijelaskan Kak? Halo, apakah suara terdengar? Iya, terdengar sayang. Halo, sebelumnya salam kenal Kak, aku Inayah, dan aku sekarang masih sekolah kelas 12 SMA. Nah, di sini aku mau tanya Kak, kalau untuk membuat personal branding di media sosial itu, harus pakai akun personal atas nama diri kita sendiri, atau kita punya akun yang lain yang khusus buat ini, personal branding? Karena gini ya Kak, aku sendiri, teman-teman aku yang kayak masih seumuran aku SMA gitu, masih kayak kurang mengenal tentang personal branding. Dan aku sendiri waktu ngepost di di akun personal itu kayak teman-teman tuh kayak apaan sih kayak gitu. Jadi aku kayak gak nyaman gitu. Jadi lebih baik di akun personal atau harus bikin sih Kak kalau untuk personal branding itu sendiri. Itu Kak. Oke. Baik, thank you Inaya. Aku jawab langsung ya. Kalau ada yang nanya hal seperti ini, jawaban aku selalu harus di akun personal, ya. Kita tidak perlu membuat banyak-banyak akun, teman-teman, karena justru kalau kita punya akun banyak, mencabang-cabangkan akun itu justru kita akan sulit sekali untuk dikenal sama orang. Jadi karena yang ini kan personal branding, bukan brand ya, bukan usaha, bukan produk gitu yang kita angkat. Jadi emang benar-benar personal kan, diri kita yang kita angkat, yang kita jual kan diri kita. Kenapa kita mesti buat lagi akun baru gitu? Sama aja kita jadinya cari lagi orang baru, ya mending ya personal aja gitu. Jadi kalau misalnya kayak aku nih, teman-teman kalau cari akun aku yang lain ya nggak ada. Akun aku ya cuma satu itu doang, Mira Ayunanda Anindita. Bahkan di bio aku tuh udah ketulis semuanya, teman-teman. Kayak aku punya di mana project, aku punya self manufacture juga gitu ya. Aku punya baju online yang aku buat sendiri gitu. Itu ada di sana juga gitu. Aku tulis juga aku adalah salah satu leader dari Oriflame gitu, teman-teman. Aku tulis di sana. Aku nggak pernah mengkotak-kotakan kayak ini di mana ini, kecuali itu adalah brand ya. Jadi kalau sosial medianya brand kita misalnya di mana project sama baju aku gitu ya, sama yang khusus komunitas aku di Oriflame, ya itu memang beda. Tetapi semua itu aku perkenalkan di dalam satu akun pribadi aku yang ngangkat karena aku rohnya. Kan aku yang mengangkat brandku gitu ya. Jadi itu tuh penting banget. Jadi Inaya nggak perlu bikin personal akun lain lagi. Kalau masalah teman kita bilang misalnya ngapain sih bikin-bikin kayak gitu, itu sebenarnya balik lagi ke diri kita. Kita tidak usah terpengaruh dengan apa yang orang lain bilang. Yang harusnya kita pikirkan adalah apa yang kita suka dulu, gitu kan? Ya, itu yang bikin kita happy, itu yang bikin kita bahagia. Sosmed adalah sosmed kita, maka biarkanlah apa yang menjadi kata-kata yang orang lain, tapi kita punya hak untuk mendengarkan hati kita, gitu kan? Jadi lakukan aja apa yang kita suka gitu. Nanti lama-lama kan orang akan kenal sendiri. Kalau kita konsisten melakukan itu, kata-kata di depan kayak apaan sih gitu ya, ngapain sih bikin kayak gitu, itu akan tenggelam kok pada akhirnya. Karena mereka itu terbayarnya dari mana? Dari konsistensi dan dari bukti, dari peluang yang datang dan menemukan kita gitu loh. Jadi dari situ orang-orang akan lihat, oh iya ya, ternyata dia beneran ya memang melakukan itu tuh dengan
sangat konsisten, sungguh-sungguh ternyata profesi yang dia angkat gitu. Kalau kita sekarang apa, besok apa, sekarang apa, besok apa, ya pasti nggak bakalan ketemu gitu. Orang-orang pasti bakal ngomongin. Tapi kalau kita konsisten aja terus, ya pasti akan ada efeknya nanti, efek positifnya gitu ya, Inayah ya. Oke Kak, terima kasih banyak. Baik. Oke, ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya ya, cuma ada satu orang Waktunya. terpilih terakhir. Ya. Satu orang lagi. Tapi saya merasa pertanyaan pertama itu tentang konsistensi dan yang kedua itu tentang kejujuran. Yes. Nah, mari kita lihat pertanyaan ketiga ini tentang apa? Yaitu Muhammad Khairul Afrijal. Dipersilakan untuk menjelaskan pertanyaan selengkapnya. Cek, suara saya masuk? Masuk. Oke, mohon maaf kalau misalkan masih ada suara azan ya, soalnya saya di Wita, teman-teman. Oke, pertama terima kasih Kak, materinya sangat luar biasa. Saya menambah insight baru ya pastinya ya, yang menambahkan kapasitas saya semoga insya Allah nanti. Kak, mohon izin bertanya Kak. Kasus di sini adalah, jadi ceritanya saya tuh orangnya generalis, jadi saya belum bisa untuk orang yang spesialis, fokus terhadap satu bidang, karena emang dari kecil, emang apa ya, suatu tantangan bagi saya orang yang suka tantangan, jadi saya yang apa ya, yang saya tanamkan pada diri saya adalah, saya harus bisa semuanya gitu. Nah, yang mungkin saya betul menyadari bahwa hal tersebut bukanlah suatu cara yang ampuh ya, cara yang ampuh untuk membuat apa ya, kayak misalkan Bruce Lee kan berkata, aku nggak takut nih sama satu orang yang menguasai 1000 jurus, tapi aku lebih takut sama satu orang yang dia menguasai 1 jurus tapi berlatih dalam 1000 jam, kayak gitu ya Kak ya. Yes. Nah, saya menyadari itu Kak, cuman pada praktiknya saya masih belum bisa menghilangkan stereotip saya untuk fokus terhadap satu hal. Nah, menurut Kakak gimana Kak yang masalah ini? Itu yang pertama Kak. Terus yang kedua Kak, berkaitan dengan ya, jadi saya sudah mulai melakukan personal branding terhadap diri saya. Nah, namun orang-orang memberikan apa ya? Memberikan apa sih namanya ya? Acceptance-nya berbeda gitu. Mereka membranding atau kalau misalkan Coy yang mana sih? Nah, itu mereka pasti tanya, oh dia yang MC, oh dia yang ini gitu. Jadi branding itu adalah sebenarnya bukan hal yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang di sekitar saya gitu. Nah, tapi tidak menampik bahwa saya juga menyukai hal tersebut. Tapi bukan hal itu yang ingin saya angkat dari diri saya. Tapi ada hal lain yang saya memang sesuai dengan saya, tapi orang-orang mengetahuinya dari sisi hal lain yang sama-sama saya sukai gitu, Kak. Menurut Kakak gimana? Apakah saya salah membranding diri saya? Kan tadi Kakak bilang kalau misalkan ketika kita misalkan gini bla 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 kita nggak dapat uang atau misalkan kita nggak dapat impact yang bagus, itu artinya branding kita salah. Nah, pertanyaan saya adalah, saya udah mencoba membranding, saya jarang sekali membranding saya, jujur saja Kak, di bidang MC gitu ya. Tapi orang-orang lebih tahu saya karena, oh jago MC, jago ini, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi dari saya sendiri, pengennya di yang lain gitu Kak. Oke, itu aja Kak, terima kasih. Oke. Oke, saya jawab dulu ya, satu persatu. Jadi yang pertama tuh, orang yang generalis, bukan orang yang spesifik. Jadi gimana caranya untuk bisa jadi orang yang lebih spesifik? Kalau aku sih ini ya, sebenarnya personal branding itu kenapa aku bikin coachingnya juga sama kelas self development. Karena biasanya ini berhubungan ya, ini berhubungan banget. Jadi kalau ini masuknya ke self development sih kalau menurutku. Jadi kenapa aku orang yang generalis ini belum bisa jadi orang yang spesifik? Caranya gimana? Caranya emang lebih ke kesadarannya kita ya. Kesadarannya kita, Muhammad. Jadi kalau menurut aku gini, ketika kita udah tahu bahwa menjadi generalis itu tidak akan membuat kita bertemu dengan peluang yang kita inginkan kayak gitu. Dan kenapa kita masih mengerjakan itu gitu loh. Ya kan? Jadi sebenarnya itu kan kenapa aku bilang itu self development, karena itu harus nanya ke diri sendiri harusnya gitu. Harus rajin nulis gitu loh. Biasanya kalau di kelas self development tuh aku suruh tulis. Tulis apa sih yang sebenarnya dia pengen angkat di dalam diri dia. Yang dia pengen terjadi di dirinya itu apa gitu loh. Jadi biar tahu spesifikasinya itu bisa keluar. Karena yang bisa tahu apa yang kita suka itu sebenarnya diri kita sendiri. Orang lain tuh hanya bisa melihat aja gitu. Contoh ya, misalnya kayak gini.
Ini sebenarnya nanti ada hubungannya dengan yang jawaban yang nomor 2 ya, Muhammad ya. Biasanya tips yang biasa aku kasih ke orang-orang yang masih bingung kayak gini, aku personal branding, tapi kok yang diangkat yang pengennya aku orang kenalnya sisi yang lain, tapi kok yang dikenalnya malah MC-nya, misalnya gitu ya, kayak gitu ya. Ini kita bisa testing dengan kita menanyakan ke orang-orang yang kenal sama kita gitu loh. Kita tanya secara tidak sengaja, jadi bukan ditanya yang serius ya gitu. Pas ngobrol, coba dibawa ngobrol gitu, ditanya gitu. Yang kamu ingat dari aku tuh apa sih gitu, atau yang cocok sama aku menurut kamu tuh apa sih gitu. Jadi biar jawabannya nggak disetting, karena kalau dia tahu itu adalah pertanyaan yang akan kita kolek jawabannya untuk memperbaiki diri kita gitu, atau memberikan masukan ke kita, kadang jawabannya jadi nggak murni gitu kan, bener nggak gitu. Jadi kayak disetting-setting sama mereka gitu. Tetapi ketika kita nanyanya pas waktu lagi santai gitu ya, momennya lagi bagus, kita nanya langsung nyeplos aja tuh langsung biasa ketemu jawabannya gitu. Nah, kita nanyanya harus ke beberapa orang yang emang kenal sama kita dan tahu kita banget gitu. Biasanya tuh orang tua, makanya orang tua, teman-teman dekat kita, saudara-saudara kita yang kita kenal banget, biasanya dari mereka tuh akan ada input gitu. Kamu tuh kalau yang aku kenal sisinya ini, kurangnya tuh ini, itu biasanya akan ketemu. Nah, jawaban-jawaban yang sama tuh biasanya ada. Misalnya kita nanyanya ke 10 orang gitu ya, akan ada 3 atau 4 jawaban yang sama dari 10 orang tersebut. Jadi kan ada dapat inti tuh, dari situ kita jadinya tahu gitu. Oh, aku kalau mau dispesifikin ternyata orang lain udah ada yang nemu spesifikasi aku sebenarnya gitu. Karena dari jawaban yang sama aja nanti Muhammad udah tahu, oh ternyata dari 10 orang ada yang jawab sama ya, berarti kan spesifiknya udah kelihatan. Tapi tinggal nanya ke diri sendiri aja, nyaman nggak dengan yang jadi itu? Gitu. Maksudnya yang orang jawaban yang sama-sama itu. Misalnya yang dilihat tadi adalah MC-nya gitu kan. Nyaman nggak dengan itu gitu loh. Muhammad nyaman nggak dengan MC? MC juga banyak kan, luas gitu kan, bisa ke public speaking-nya mungkin gitu kan, bisa dari ilmu apanya itu kan bisa banget kan, kepedeannya gitu ya, dan lain sebagainya, itu kan ada banyak sekali hal yang bisa diulik dari sana. Jadi kita nggak bisa hanya menanyakan ke diri kita sendiri aja, tetapi juga harus melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, biar kita tuh dapat masukan gitu. Jadi kita butuh banget masukan dari orang-orang dan cari jawaban-jawaban yang sama, tapi tanya lagi ke pengakuan diri sendirinya Muhammad gitu ya. Tanya, aku beneran suka nggak kalau yang keluar jawaban yang sama ternyata adalah sebanyak ini? Suka nggak? Kalau nggak suka ya berarti ke plan yang kedua. Yang berikutnya jawabannya apa? Yang paling banyak yang kedua jawabannya apa? Nah itu ditanya sambil testing. Itu terus tanya, testing. Habis itu kita nanya ke diri kita sendiri, aku happy nggak melakukan ini? Gitu. Jadi emang kalau di zaman sekarang ketika kita sangat generalis banget jadi orang, kita nggak akan dilihat sama siapa-siapa, orang nggak akan kenal kita, nggak bisa gitu. Jadi emang harus ada spesifikasi yang kita harus ambil dan angkat satu aja, biar nggak warnanya tuh abu-abu. Setiap orang itu punya warna, ya gitu. Kalau aku percaya warna aku hijau, jadi aku tuh orangnya kayak gitu, kayak oh, aku tuh orangnya hijau gitu. Kalau aku sampai ikut tes-tes macam-macam ya teman-teman untuk mengetahui diri aku tuh sebenarnya siapa sih gitu. Ikut Stephen gitu ya. Jadi dari Stephen ketahuan, oh aku tuh orangnya sensing, tipikal sensing tuh orangnya kayak begini. Oh aku tuh orangnya koleris. Kalau sensing tuh warnanya merah, kuning atau hijau doang, nggak boleh 3 warna yang lain. Itu ada loh tes-tes yang kayak gitu. Kalau kita sayang sama diri kita sendiri pasti kita akan melakukan itu kan, benar nggak? Jadi kita spesifik itu kita akan cari tahu. Jadi aku tahu, oh aku warnanya hijau. Jadi yang mewakili aku tuh warna hijau kalau aku. Jadi setiap orang punya warna, jangan sampai warna kita tuh abu-abu. Jadi kalau kita warna abu-abu, kita nggak akan kayak kita nggak ditemukan gitu loh. Ibaratnya kalau warna itu tuh kayak bukan warna yang spesifik kan gitu. Kayak penyukanya tuh kurang gitu loh. Tapi kalau warna-warna yang pop up gitu yang keluar satu-satu tuh kan kayak orang, ya aku suka warna ini, aku suka warna ini. Kamu akan menemukan market kamu nanti di sana ketika kamu sudah ketemu warna kamu gitu, Muhammad. Kalau menurut aku gitu ya. Nah, jadi kalau tadi misalnya, kok responnya aku udah postingnya apa, branding dirinya, tapi yang kelihatan kok malah yang beda, kan aku maunya yang lain. Ya berarti personal brandingnya memang masih, caranya berarti masih salah, cara mengkomunikasikannya, berarti salah komunikasi dong. Artinya Muhammad belum mengkomunikasikan apa yang memang Muhammad pengen angkat, makanya nggak nyampe ke mereka gitu. Berarti yang harus diangkat kan itu. Makanya kalau ada orang yang kesukaannya lebih dari satu gitu ya, aku punya 2 nih Kak gitu, aku mau posting-posting gitu ya, ininya presentasenya 80-20 harusnya.
yang kita pengen orang kenal kita itu yang bagian mananya? Nomor satunya yang mana? Gitu. Itu yang 80% harus sering diliatin. 20%-nya tuh ngikut di belakangnya tuh cuma kayak embel-embel doang gitu. Dia cuma ditambah-tambahin aja, aku punya hobi lain ya, apa gitu. Berarti kalau Muhammad itu kenapa orang masih ngelihatnya MC-nya? Ya berarti memang masih kentalnya adalah itu yang terlihat sekarang. Orang masih melihatnya itu yang Muhammad pengen, malah belum kelihatan. Berarti itu yang harus diperbaiki, Muhammad. Berarti itu yang harus sering diliatin ke orang sekarang, sambil nanti ngetes ya, tanya. Kalau sisi ini yang aku pengen liatin, kenapa ya belum kelihatan kira-kira? Tanya. Itu harus ditanya ke orang-orang yang bisa jujur memberikan masukan yang bagus. Jadi kalau kita mau nanya juga harus pilih-pilih ya. Kadang-kadang kita nanya kan ke orang yang nggak bisa memberikan solusi gitu. Harus tanya ke orang yang bisa memberikan solusi. Makanya itu dia kenapa semua orang aku percaya butuh mentor. Semua orang tuh butuh coach. Jadi kayak aku pun kayak gini, aku bayar coach setiap bulan tuh aku seminggu, 2 minggu sekali aku coaching. Jadi aku bayar biar karena aku nggak mungkin ngobrol sama orang yang nggak paham sama dunia itu. Jadi aku harus ketemu sama orang yang emang paham gitu. Sampai aku menemukan solusi dan jawabannya. Itu jawabannya Muhammad kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak. Nanti juga. kita cobalah untuk evaluasi lagi. Makasih banyak Kak. Semangat. Oke, terima kasih untuk ketiga penanya yang terpilih dan terkhususnya untuk Kamana. Tapi sebelumnya Kamana mohon di stop screen dulu ya. Stop share screen. Stop Oke. share screen. Oke. Selanjutnya mungkin seperti Kak Mana dengan penyingkatan dari nama panjangnya. Tadi Khairul juga bisa tuh. Mungkin dari Muhammad Khairul jadi MC itu karena singkatan Muhammad Khairul kayaknya. Oh ya, MC. Iya, MC. Ya, jadi mungkin dia lebih bisa kenalin saya itu MC Muhammad Khairul, tapi yang lainnya bisa diperjelas lagi. Nah, dari pertemuan kali ini saya pribadi belajar tentang makna dari personal branding itu adalah merupakan kata kerja. Kita itu membrandingkan personal kita. Tapi yang paling penting itu tuh personal brandnya itu apa? Sebelum kita melakukan personal branding, kita harus selesai dulu dengan personal brand kita itu seperti apa. Yes. Menurut Kamana tadi itu sisi internal yang merupakan tips pertama, yang kedua dari Kamana. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Dari pertanyaan pertama kita belajar tentang konsistensi, pertanyaan kedua kita belajar tentang kejujuran, dan di pertanyaan ketiga kita belajar evaluasi itu sangat penting. Bahkan Kamana sendiri pun 1 minggu atau 2 minggu sekali membayar orang untuk sharing tentang personal brandnya Kamana. Selamat sore semuanya. Setelah sesi ini adalah sesi foto bersama yang dipimpin oleh Kak Audrey. Untuk semuanya dimohon menyalakan kameranya masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Audrey. Oke, teman-teman, ini kita sesi foto dulu ya.